Nah, a lot of people di Indonesia, mereka lupa hal ini. Karena mereka kirain, oh interview udah di tangan Tuhan. Enggak, itu sebenarnya di tangan Anda juga. Di Indonesia itu nggak banyak orang doing this. Once you do this, you will stand out. Oke, jadi kita bakal berbicara sedikit tentang talent on demand. Maksudnya talent on demand itu apa? Karena talent itu ada dibagi tentang dua hard sama soft skills. Hard skill itu adalah skill yang based on each respective discipline. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau jadi accountant, pasti hard skills-nya itu untuk jaga buku, gitu, untuk how to balance sheets, gitu, and so on. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang semua candidates yang kita selalu lihat di Micropage, itu pasti kita mau lihat soft skill mereka. Karena soft skill itu adalah universal. Oke? Soft skill itu apa aja? Jadi kita ada analytical and critical thinking. Di semua industri, I guarantee you, pasti orang mau orangnya itu semua ada all those soft skills di sini. Yang paling penting zaman sekarang itu kita bisa lihat adalah emotional intelligence. Kalau nggak ada emotional intelligence, biasanya orangnya itu nggak ada empathy gitu. Dan siapa yang mau kerja sama orang yang nggak ada empathy? Nah, di sini kita bakal diskusi gimana caranya untuk teman-teman bisa keluarkan soft skills teman-teman ke interviewernya, gitu. Oke, next slide please. Oke. Jadi untuk fresh graduate, untuk beberapa teman-teman di sini, sebenarnya ada beberapa pathways for you to choose. Jadi untuk yang pertama yang lumayan populer, itu adalah untuk menjadi management trainee dari beberapa companies. Jadi kayak company-company FMCG, consumer goods, kayak Unilever, Nestle, and so on, mereka biasanya ada very, very good management trainee program. Which kalau nggak salah mereka starting recruitment-nya itu around September ya. Do you know ini? Around there, right? Ya. Yeah, somewhere around there. Ya, jadi biasanya kalau tapi obviously you can always start applying dari sekarang. Jadi bisa your application-nya itu yang di paling atas gitu. Jadi always look for those companies' website and apply directly there. Jadi that's the best way for you to get into as a management trainee. Yang kedua obviously is direct hire. Terus udahnya yang ketiga, walaupun kalau misalnya, let's say teman-teman belum beruntung ya untuk dipilih untuk jadi management trainee atau direct hire, teman-teman bisa langsung ke internship dulu. Karena kita sebagai recruiter, kalau kita melihat fresh graduate CV, kita paling suka lihat orang yang ada internship. Karena that shows that daripada mager di rumah doang, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kita mendingan suka lihat orangnya itu mereka ada internship experience, at least mereka ada exposure di dalam lingkungan kerja, gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya sebelum teman-teman mau kepikiran untuk dapat kerja, teman-teman harus lihat dulu motivasinya itu apa. Motivasinya apakah duit? Ya duit pastilah ya, cuman maksudnya kayak mau seberapa penting gitu. Apakah itu lebih ke exposure, apakah lebih ke connection untuk bisa jump into a better opportunity. Nah, semua itu teman-teman harus really determine what you really want to do in your career for you to be successful in terms of that gitu ya. Oke. Jadi without further ado, kita next slide. Kita bakal fokus really into the interview process. Oke, next slide please. Oke, jadi menurut saya sendiri, kalau interview itu yang paling penting itu adalah what you do before the interview. Kalau misalnya teman-teman udah doing everything right before the interview, teman-teman udah won half the battle. Oke, jadi pertama, before the interview, you need to research about everything about the company. Aku bukan bilang cuma ke company website, terus udahnya Wikipedia, no. You have to really look into berita, harus lihat ke
ke website yang lain, kompetitor mereka siapa, terus mereka di industri apa, di market share mereka berapa. Kalau misalnya teman-teman apply to public companies atau companies yang terbuka, harus jeli lihat informasi-informasinya, apalagi kalau mereka company yang public. Oke? Terus look the part, dress code. Nah, dress code ini for myself, menurut aku sih overdress is always better than underdress. Oke? Tapi agak lihat-lihat juga ya. Soalnya kalau misalnya let's say teman-teman apply ke company kayak Gojek, terus udahnya dapet interview gitu. Nah, Gojek itu kan sebenarnya lumayan casual ya dress code-nya ya. Nah, kalau interview ke sana ya jangan pakai three-piece suit, terus udahnya pakai tie juga, ya kelihatannya agak kayak pakai dasi gitu, overkill ya. Overkill banget gitu. Ya, tapi kira-kira juga. Jadi kalau misalnya let's say teman-teman interview ke companies kayak gitu, terus udahnya super overdress, overkill, orang bakal lihatnya itu kayak, oh, you didn't do the research about what this company is about. Kita kan casual everyday gitu. Jadi benar-benar harus lihat gitu, kayak companies-nya, kayak culture-nya itu bagaimana. Oke? Nah, yang ketiga, ini kelihatan banget sama beberapa kandidat yang saya personally interview, itu mereka nggak praktis. Ya, mereka nggak praktis sama orang-orang yang dekat sama mereka. Ya, itu kelihatan banget karena mereka bakal kayak mungkin kayak saya sekarang. I'm kidding. Jadi kayak kalau misalnya let's say aku tanya pertanyaan yang paling simple aja, kayak sekarang kerja di mana atau sekarang lagi ngapain aja. Mungkin itu pertanyaan yang super simple kan, tapi banyak orang nggak bisa jawab karena mereka nggak praktis. Gitu. Apalagi zaman sekarang kalau kita Google, typical interview questions itu banyak banget di sana. And you can always practice it. Walaupun answernya may not be the best, but that's where you can convince people dari the way you speak. Gitu. Ada dari teman-teman panelis, ada yang mau tanya nggak tentang ini? No? Kalau aku mau tanya ini nih tadi nih, dirimu makes a good point, it's a two-way street itu ya. Kalau yang aku tangkap juga mungkin nggak hanya tentang perusahaan kali ya. If we know that we are going to be interviewed for certain role, mungkin bagus juga untuk kita cari tahu siapa sih yang ngelit di sana, orangnya siapa. Betul. Aku pribadi dulu kalau mau interview, aku bahkan akan search, kalau tahu orangnya siapa, aku akan buka dia punya Facebook lah, Instagram, ya agak-agak creepy ya, mungkin kayak semi-semi stalking, but I need to find that connection. I need to link in, I need to find that connection, persamaan, apa yang bisa dicari mutualnya sama mereka. Itu sih. Thank you Pak Andri for the additional. Oke, jadi practice itu gampang banget, cuma bisa cari orang-orang aja yang kayak your family members atau your friends, and just spend at least 2 hours to practice into one interview. Oke, terus know your route. Jadi what I mean by that is more into kayak what do you want to show to the interviewers? Apakah is it your strength, or is it your knowledge to the industry, or your knowledge to the technical hard skill, or your knowledge about how fit you will be into the company. Jadi itu semua hal itu paling penting. Tapi depending on the companies, tergantung company-company-nya, teman-teman harus tahu mereka itu sebenarnya carinya orang kayak apa gitu. Apakah mereka carinya orang yang benar-benar teliti banget, atau mereka lebih pentingkan kalau culture mereka cocok sama teman-teman gitu. Jadi karena kan dalam satu interview itu mungkin teman-teman punya paling 45 menit sampai 1 jam. Itu nggak mungkin kita bakal tahu semua tentang teman-teman. Jadi you need to play your strength and what they are looking for. Ya? Oke. Jadi that's half the battle. Oke?
Now, the second half of the battle is during the interview. Dealing with the nerves. Itu memang kita nervous itu pasti normal banget gak ya? Kita pasti gugup dong, apalagi kalau misalnya kita mau di-interview into companies yang kita benar-benar pengen mau banget gitu. Tapi justru to deal with the nerves is actually the easiest if you practice gitu. Karena kalau misalnya let's say you don't practice, whatever questions, pertanyaan apapun yang mereka bakal tanya, teman-teman pasti kayak menurut aku gitu. Jadi it's already kayak udah lose points di sana. Karena companies itu suka orang yang confident, and kita tahu kalau you care enough to practice for this interview. Gitu. Tapi kalau misalnya, sorry. So that was a question. Jadi walaupun udah practice, tapi tetap aja kita kadang-kadang gugup ya. So the solution is just speak slower, just ngomong lebih pelan-pelan aja gitu. Karena kalau misalnya let's say you rushing into the words and everything, ntar bisa lupa sendiri jawabannya gitu. Ntar bisa kayak ngelingker-lingker gitu. Okay? And just take a deep breath. Kita juga manusia kok, kita juga perlu bernafas. Alright? Nah, first impression itu juga penting banget. Kayak sekarang saya juga melihat kamera, walaupun saya nggak bisa kelihatan orang-orang di sini, which is a bit difficult. Tapi kalau misalnya di interview, itu penting banget to have an eye contact juga. Oke? Eye contact, kalau nggak ada eye contact, saya juga ada interview orang yang kayak, menurut aku sih kayak gini. Aku udah lost respect ya, sorry to say. Lost respect and also lost the interest gitu. Karena apalagi kita orang Indo kan, orang Indo kita nggak lihat mata saya. Gitu. Nah, also the first impression itu yang paling penting. This is not been taught a lot. Handshake. Iya, handshake itu penting banget. Banyak orang handshake itu yang cuman kayak gini, kayak cuman pegang-pegang kayak gini, atau mereka pegangnya kayak benar-benar kuat banget gitu. Oke? I will teach you. Perfect handshake, ya sorry pakai tangan kanan kiri kanan doang ya. Itu harus di sini. Lock-nya harus di sini. Oke? Lock di sini kayak gini. Kelihatan nggak? Agak susah ya. Kelihatan. Iya. Nah, harus kayak gini. Kalau misalnya banyak orang juga terlalu cepat sama terlalu lambat. Yang paling penting itu kayak gini. Udah kayak gini, 1, 2, dan 2 kali. 1, 2. Oke? Quite clear ya? Clear. Okay. Awesome. Alright, jadi itu dari first impression. Aku biasanya bisa lihat orang itu gimana mereka itu dari first handshake mereka. Karena kalau misalnya handshake mereka agak terlalu lembek atau terlalu kuat, itu kelihatan lah ya. Kayak ada insecurity di sana. Okay? Now, obviously during the interview you have to answer the questions. Okay? Jadi kalau misalnya aku tanya something that's very simple, then answer also with simple answers gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya kayak kenapa Anda mau join dengan company ini? Kalau misalnya teman-teman udah apply ke sana, udah dipanggil interview, you should know the answer to that. Okay? Terus answernya shouldn't more than 2 minutes. Karena kalau kayak gitu udah beribet-ibet. Bukan sampai kayak, aku mau join company ini sejak aku pas masih SD kelas 5. Aku benar-benar mau join ini karena ini kayak gitu. Kayak don't go into long-winded story, just go to the point. Yeah, okay? Good point. Yes. Nah, terus one of the most important juga you have to ask the questions as well. Karena kalau misalnya kita terus yang tanya, karena remember, the interview is a conversation. It's a two-way street. Yes, right. We will ask more questions because we don't know about you. Tapi that doesn't mean that you know everything about us. Okay? So you need to ask a lot of questions juga. And usually, kalau misalnya diriku sendiri lagi interview orang, biasanya kalau misalnya mereka nggak tanya question, saya bakal doubt myself. Kayak, is this the right person? Gitu. Walaupun mereka bagus banget.
Karena Iya. kerasanya itu kayak antara dia benar-benar tahu semua, which is impossible, atau dia not very interested, gitu. Walaupun mungkin teman-teman juga benar interested banget, tapi lupa tanya question, people will start asking question, gitu. Oke? Jadi Right. asking question, sorry. Yeah, I think this is aligned with what you said earlier, right? We're doing research. Kita lakukan riset ya a two-way street, right? Jadi I agree with you. Kita bahkan discuss mengenai ini kemarin ya. Iya. Interview itu untuk perusahaan atau calon pemberi kerja itu mengetahui mengenai kita. Iya. Di sisi lain kita juga mau tahu nih perusahaan ini actually cocok nggak sih sama kita, ya? Betul. Saya ngerti sih. Thank you Pak Andri. Karena kalau misalnya kita, walaupun pas saya juga waktu itu, saya juga fresh grad ya. Kita semua juga fresh grad waktu itu. Pas kita apply, dapat interview itu, kita udah seneng banget gitu loh. Kita pokoknya mau dapat kerja ini. Tapi kita nggak pernah mikir, is this the right company for me? Is this role correct for me? Gitu. Jadi, this is conversation for another time. Tapi, ya juga harus tahu kalau company ini bakal good enough for you or not, gitu. Jadi kayak misalnya tanya question kayak, menurut Pak Adi, company ini culture-nya kayak gimana, gitu. Karena itu juga penting banget. Kalau misalnya, let's say, teman-teman nggak cocok kerjanya sama your kolega-kolega, juga nggak bakalan seneng kan kerja di sana, gitu. Nah, itu can be prevented when you're asking the right questions. Tapi juga bisa ask questions in terms of how to impress the interviewer. Misalnya, mungkin aku mau apply ke Gojek, gitu. Nah, aku search dong di Gojek itu, mereka kan private company itu, mungkin agak susah ya untuk cari-cari korek-korek informasi untuk mereka. Jadi mungkin aku lihat, mereka mau buka Go Kitchen nih. Go Kitchen itu kayak apa sih, gitu. Nah, jadi korek, terus udahnya pas teman-teman tanya interviewernya, menurut Pak Adi, Go Kitchen gimana progresnya sekarang? Apakah itu progresnya bagus gitu atau gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pun kayak kita bisa kelihatan, ini orang tahu banget sama industri ini, sama company saya gitu loh. Atau mungkin tanya beberapa question tentang kompetitor, tapi itu agak bahaya sih. Jadi mungkin pakai untuk yang benar-benar secure about themselves ya. Gitu. Oke. Terus pas udah selesai interview, nah a lot of people di Indonesia mereka lupa hal ini karena mereka kirain interview udah di tangan Tuhan. Enggak, itu sebenarnya di tangan Anda juga. Karena you yourself have to ask for feedback after the interview. Right. Which is called follow-up email. Right. Okay? Jadi setiap kali teman-teman interview, 90% of chance mereka pasti kasih kartu nama. Oke? Pas mereka kasih kartu nama, make sure ada emailnya. Kalau nggak ada email, ada nomornya. Nah, di dalam follow-up email itu, teman-teman harus include thank you for your time for interviewing me. Terus juga thank you. Terus udahnya reiterate kenapa kalau teman-teman itu adalah the best candidate for this role. Kalau benar-benar mau ya. Terus udahnya ketiga, follow up when can I have like any kind of further discussions and I will be available. Yeah. Oke. Ini culture yang benar-benar penting karena di Indonesia itu nggak banyak orang doing this. Once you do this, you will stand out in front of your other competitors. Yeah. Okay? Quite clear on this one ya. Usually send it within 48 hours, 48 jam, kirim the email. Tapi jangan immediately. Okay? And kalau bisa di dalam email itu iterate apapun yang udah didiskusi di dalam interview. Kalau misalnya let's say you did some mistake, kayak salah ngomong apa gitu, mungkin coba diselamatkan lah di dalam emailnya gitu. Oke? Ya.
Alright. Idealnya mungkin istilahnya kalau misalnya interviewnya pagi gitu, sorenya kirim email sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Jadi mereka masih warm gitu, istilahnya di kepalanya mereka. Oh, ini kandidat yang tadi pagi interview gitu sih. Iya, as long as jangan lebih sampai 1 minggu ya baru di email kayak, Mas, mana nih update-nya? Ya, jangan kayak gitu juga. Oke, quite clear ya. Oke, next slide please. Jadi untuk kita nih, Di. Nah, banyak pertanyaan juga nih ya. Boleh. Siap. Oh, sorry, ada pertanyaannya? Bukan, kita mesti speed up yang bagian ini, nanti sambil kita jawab. Sorry, iya. Oke, sure. Jadi kita sebenarnya, just to reiterate yang tadi aku sendiri ngomong, itu you have to visualize success tentang apa aja yang perlu, visualize success yang perlu dicapaikan after the interview. So obviously research the company role, company website, and report news articles. Jadi dress code juga penting banget. Route, which is kalau misalnya let's say kantornya itu di Blok M, terus teman-teman mungkin tinggalnya itu di Tangerang. Ya, gimana cara perginya ke sana, harus tahu kantornya di mana biar nggak telat ya. Terus know yourself, know your strength, your achievements, passion, challenges, improvements, and be you. Oh ya, sorry tadi agak lupa satu hal. Pas di interview, make sure that teman-teman itu harus reiterate anything in numbers. Karena kadang-kadang kalau misalnya teman-teman lagi interview sama HR, mereka nggak gitu tahu ya sama industri teman-teman itu kayak gimana sebenarnya. Mungkin mereka tahu dikit, jadi teman-teman harus kasih kayak nilai lah atau achievement atau gimana ya, in numbers. Is the easiest way for them to understand. Okay? Terus practice your responses, and then repeat the whole thing. Make sure it becomes perfect. Okay? Next slide, please. Okay, jadi things that matters during your in-person interview itu adalah dealing with your nerves, which is take a deep breath, exhale, and speak slowly. First impression, the handshake. Confident, but don't be cocky. Mind your gestures, answering questions, you know what you want. Oh ya, always bring pen and notebook. Jadi kalau misalnya in the beginning, kayak aku bilang ke teman-teman, make sure untuk catat kalau misalnya ada pertanyaan that would score a plus 100 points in my book. Okay, next. Jadi karena pas kita di COVID ini kan kita juga ada beberapa virtual interview ya. Jadi kita kadang-kadang aku sendiri udah pernah interview orang pas anaknya, dia lagi gendong anaknya. Nah, jangan do that, karena itu is a distraction. Aku tahu anaknya cute kok, cuman it's a distraction for everyone. Gitu. And always use plain background, like this one, atau there's a lot of virtual background di Zoom atau di Teams, whichever it is. Be careful of camera angle, karena kadang-kadang kalau orang itu kameranya di sini tapi monitornya di sana gitu. Jadi kayak aku cuma lihat sebelahnya doang. Jadi it's not very yang nggak ada eye contact-nya gitu. Ya, kesannya nggak eye contact ya? Nggak ngeliat. Iya. Jadi harus dress up juga and emphasize on a hand gesture. Karena kita nggak in person itu lebih susah untuk kita menyampaikan apa yang kita mau bilang. Jadi kayak hand gesture juga penting. Okay? Now, jadi after the interview, to reiterate again, always ask the question, ask for feedback, and do the follow-up. Follow-up itu juga kalau misalnya, let's say udah 2 minggu, mereka belum ada kabar apa aja, feel free to shoot an email, bilang kayak, oh, hello Bu, this is Adi from this, and then cuma mau tanya nih, ini udah, it's been 2 weeks. Do you have any follow-up regarding my application or something like that? Okay. Oh ya, one more thing. Jadi kebanyakan company zaman sekarang mereka untuk berbahasa Inggris itu adalah mulai penting banget. Itu bukan penting lagi, bukan recommended, it's already a must. Gitu ya. Jadi kalau misalnya let's say interviewernya pertama ngobrol pas kita lagi basa-basi, ngobrol di bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mereka tiba-tiba ganti ke Inggris,
teman-teman jangan jawabnya di Indonesia lagi gitu. Teman-teman harus jawabnya in English juga karena itu adalah pas mereka lagi ngetes level Inggrisnya teman-teman tuh kayak gimana gitu. Apalagi multinational company ya, kalau misalnya teman-teman langsung jawab in Indonesia, boom, mereka langsung kayak nggak mau lagi gitu. Jadi kalau Inggrisnya teman-teman kurang bagus atau kurang confident, makanya kita harus practice gitu. Oke? Now, Di, mau nanya, kalau tadi harus pakai Inggris gitu ya, kalau Inggris kita belepotan gitu ya, does it matter gitu loh, kita speak Inggrisnya yang bener, atau asal yang penting nyambung dulu? Gimana menurut Adi dalam interview? Sebenarnya yang penting nyambung aja ya, tergantung kalau jobnya itu apa ya. Karena kalau misalnya kita cuman applying to basic sales job, itu mungkin menurut aku kurang gitu penting, yang penting nyambung gitu. Oke, good point. Ya, tapi kalau applying for media outreach atau lebih ke government relations atau lebih ke marketing yang lebih ke billboard kayak gitu, Inggrisnya harus bagus dong, gitu. Ya. Jadi it depends on the role that you're applying for. Oke. Awesome. Mungkin kalau aku boleh tambahin, Andri dan Adi, kita tahu sih mungkin yang namanya bahasa Inggris itu nggak semua orang bisa langsung lancar pada saat lagi fresh grad. Tapi kalau yang aku perhatikan banyak orang-orang udah senior di multinational companies, mereka itu dengan kerja di multinational companies, mungkin yang penting memenuhi kriteria base level pas lagi entry level, itu lama-lama Inggrisnya makin lama makin bagus dan minimal mereka bisa komunikasi gitu. Lalu biasanya siapkan 2 CV, resumenya itu dua bahasa, selalu English and resume bahasa Inggris dan resume bahasa Indonesia gitu. Kalau misalnya apply ke recruitment company, misalnya seperti Michael Page, rata-rata semua resume yang masuk pasti bahasa Inggris gitu, nggak ada yang bahasa Indonesia. Itu aja sih tambahannya. Thank you. Pas lagi kita interview mesti bawa nggak tuh CV dengan 2 bahasa tadi? Biasanya email aja bahasa Inggrisnya. Sorry, Adi. No. Go for it. Jadi kalau sebenarnya bawa aja ya in case ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya mereka ada user yang lain, mereka nggak tahu kalau misalnya ada interview lagi, dipaksa langsung. Mereka kadang-kadang nggak bawa CV-nya gitu. Jadi always keep at least 2 copies in your bag gitu. Oke. Alright, next slide. Jadi if let's say you have anything to learn about today, jadi ini yang what you have to focus, which is the 3 P's of interview success. Pertama, you have to focus on your previous experience. Jadi kalau misalnya mereka mau tanya something kayak, achievement dirimu itu di kuliah itu apa aja. Jadi teman-teman harus bisa jawab dong, kayak maksudnya saya dulu pernah ketua OSIS, ekstrakurikuler saya menang basket gitu atau something. Ya kalau management trainee ya mungkin questionnya lebih related ke your achievements during in school, GPA-nya berapa gitu. And ini benar-benar penting untuk to describe the example. Jadi misalnya kayak diriku sendiri, misalnya aku lagi interviewing sama Michael Page gitu, terus mereka tanya kayak, dulu kamu kalau pas lagi situasi yang difficult customer, what did you do? Nah, aku harus describe dong example-nya. That time when I was working in international student services, so that there was this student, he was really angry at me because I didn't approve something of him, and then like I have to do this, and then the solution was this. Jadi, sorry ya, ini aku lupa taruh di slides. Remember this. Jadi kalau misalnya mereka tanya something in the past situation, you need to remember STAR method. STAR. You have to describe the situation. Jadi, when I was working at blah blah blah. Terus udahnya task.
T itu for task. Tasknya itu kayak, pas dia lagi ngomong ini, aku harus come up with the solution. What should I do now? Gitu, okay? Terus udahnya actionnya. So when you were doing the task and everything, what was the results? Did it go as you planned or did it not? Gitu, okay? Terus results-nya ini juga paling penting. Karena teman-teman harus beritahu mereka, like, the solution that you give them to your previous employer or to your previous university or situation, itu results-nya apa? Kalau positif, right? Kalau negatif, what did you learn from it? Okay? Awesome. Terus kalau the next P is people, so you need to brush up on your communication skills, your teamwork, and also your management potential, which is berbahasa Inggris sih sebenarnya salah satunya ya, karena kalau misalnya kita bisa lihat kalau biasanya the higher the management, biasanya mereka kelihatan gitu dari Inggris mereka, karena mereka bisa ngobrol ke semua orang. Kalau di multinational company, that means you can speak to the CEO, that's orang bule misalnya gitu. Jadi kayak it's always a lot easier if let's say your language skill is very good. Okay? Terus you also need to include examples on how to build relationship dengan semua orang. Jadi kayak misalnya mereka bakal tanya, pertanyaan yang menurut teman-teman itu nggak masuk akal. Mereka bakal tanya, oh kamu ada berapa teman pas di kuliah gitu. Itu sebenarnya mereka ngetes kalau misalnya teman-teman itu sebenarnya enak nggak ngobrol sama mereka. Karena kita kan bakal kerja 35 sampai 45 jam per minggu, bakal sama dengan orang-orang yang sama. Kalau misalnya teman-teman orangnya yang nggak disukain, mereka juga nggak mau dong kayak teman-teman, walaupun mungkin GPA teman-teman itu 4 atau 4 gitu kan. Oke, the last one is personal. Jadi what makes you unique as a person gitu, karena kita semua orang itu kan berbeda, walaupun kita ada personality ENTJ, ENTJ gitu. Tapi kita semua orang itu berbeda. Jadi kita lihat kayak company itu mereka lagi cari orang kayak apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ke banking, mungkin orang-orang banking mereka perlu orang yang profesional, serius gitu. And maybe you need to display that side of you. Kalau misalnya apply ke Tokopedia misalnya, mereka kan benar-benar fokus on the people culture where it's always fun every day. Now you have to show that you are fun as well. Gitu. Jadi again research. Okay? Cool? Awesome. Alright, jadi kalau kita bakal touch a little bit on this one. Jadi kalau misalnya assume kalau teman-teman dapat the job, congratulations, yay. Jadi there are few things that you need to keep in mind. Jadi you need to be inquisitive. Okay, you need to ask a lot of questions juga. Misalnya, apalagi jadi fresh grad ya, kita kayak, aduh masuk kantor ini pertama kali, water cooler itu untuk apa sih? Gitu. Atau kantinnya di mana gitu, karena kita kan baru mulai ya, and so on. Jadi kayak those kind of questions sebenarnya itu lumayan penting, karena kita kadang-kadang nggak tahu kalau company itu ada onboarding prosesnya itu bagus apa enggak gitu. Karena kadang-kadang mereka kayak just let the new starter do themselves, atau mereka bakal ada semuanya, oke, ada yang new starter nih, kita semua satu tim bareng lunch gitu. Tapi kita kan nggak tahu, makanya kita harus tanya gitu. Jadi you need to know the company and the team culture as well. Oke? Yang di don't-nya itu kayaknya agak straightforward ya. Don't be passive, don't be late, don't be cocky, don't be too sensitive, karena as a fresh grad kita memang harus belajar jauh lebih banyak, dan unfortunately in some companies culture ada yang lebih senior mungkin mau ngetes gitu loh, yang nyebelin gitu. Tapi don't be sensitive, just take everything, okay? And don't complain. Certainly that's advice from me. So Adi, aku tertarik nih, jadi tentang being late ya.
I think Vini also remember, the practice that our CEO always implement. If you come on time, kalau kamu datang tepat waktu, kamu telat. So, kamu harus selalu lebih awal. So, mungkin Vini juga ingat, aku kalau meeting di kantor itu, saya selalu datang setengah jam sampai 1 jam lebih awal. Kalau yang pagi-pagi, biasanya saya datang 1 jam lebih awal, nyiapin itu dari ruangan, apa segala, make sure, everything is good. So, I think this is the same thing. Apalagi telat, kalau telat 5 menit, itu kiamat rasanya itu. Iya, apalagi on your first day ya, as a fresh grad. Waduh, apa banget sih.